Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi juga Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa masing-masing ya. Oke, semuanya sudah berdoa ya. Sudah berdoa masing-masing. Nah, sekarang kita presensi dulu. Nah, presensinya begini. Setiap kelompok silahkan untuk foto bersama ya. Foto selfie tiap kelompok nanti dikirim di grup kelas, oke? Oke, nggak apa-apa, nggak perlu foto, nggak apa-apa. Tadi Ibu udah cek satu-satu untuk di setiap kelompok yang belum berangkat siapa saja ya. Karena HP-nya kan tidak bawa semua ya. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke pembelajarannya ya. Nah, sekarang lihat gambar yang Ibu kirim di grup WA. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira kalian pernah ikut acara pramuka atau enggak ya? Nah, kalau di acara pramuka itu, apakah kalian ikut acara api unggun? Nah, kalau gitu, tadi kan siaga ya. Kalau siaga itu kan nggak ada api unggunnya. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau kalian pernah itu nggak berdiri di dekat kompor yang menyala? Nah, ketika kalian berdiri di dekat kompor itu kan rasanya bagaimana ya? Rasanya panas, hangat, dingin, atau sejuk? Oke ya, rasanya hangat. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor atau panas. Yang pertama itu adalah perpindahan kalor secara radiasi ya. Contohnya tadi yang kita berdiri di dekat kompor, rasanya hangat. Silahkan kalian buka buku tema kalian halaman 117. Sebelumnya kan kalian sudah belajar ya tentang perpindahan kalor selain radiasi. Ada yang masih ingat tidak? Dua per, dua jenis perpindahan kalor yang lain selain radiasi. Pernah belajar sebelumnya kan? Ya, betul ya. Jawabannya itu adalah konveksi dan konduksi. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan gambar kepada kalian. Nah, kalau gambar mengaduk teh panas itu termasuk gambar jenis perpindahan kalor apa ya, anak-anak? Ya, betul ya. Jawabannya adalah konduksi. Ya, betul, Nana. Jadi, karena konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui zat pengantar tanpa disertai perpindahan bagian zat perantaranya. Nah, sekarang lihat gambar berikut. Ada peristiwa angin darat dan angin laut, termasuk salah satu jenis perpindahan kalor apa? Ya, betul ya, konveksi. Nah, sekarang Ibu tanya, mengapa disebut konveksi? Ya, terima kasih Nana sudah menjawabnya ya, karena konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan partikel zatnya atau perantaranya ikut berpindah. Ya, terima kasih semua yang sudah menjawab. Nah, sekarang tadi kan kita sudah menyebut ya ada perpindahan kalor selain konveksi. Ya, terima kasih semua yang sudah menjawab. Nah, sekarang tadi kan kita sudah menyebut ya ada perpindahan kalor selain konveksi dan konduksi. Namanya perpindahan kalor secara radiasi. Sekarang kalian buka buku siswa kalian, buku tema ya, halaman 118. Di situ ada teks berjudul perpindahan kalor secara radiasi. Silahkan dibaca ya. Ibu beri waktu 3 menit untuk membacanya, oke?
Oke ya, anak-anak sudah dibaca semua ya yang di buku teksnya. Sekarang Ibu tanya, kalau teks berjudul perpindahan kalor secara radiasi itu termasuk salah satu jenis teks apa ya? Kita kan sudah pernah mempelajarinya di subtema 1. Oke, kalau belum ingat, Ibu akan kirimkan link video tentang jenis teks apakah perpindahan kalor secara radiasi itu. Ya, betul ya, Dek Nana. Jadi, ini adalah teks penjelasan. Nah, nama lain dari teks penjelasan itu adalah teks eksplanasi. Nah, silakan bagi anak-anak yang lupa bagaimana teks eksplanasi itu bisa melihat link video YouTube ini ya. Ya, betul ya, namanya teks eksplanasi atau teks penjelasan ya. Oke, sekarang Ibu akan bertanya tentang isi teksnya, oke? Nah, yang pertama Ibu mau tanya, perpindahan kalor secara radiasi itu apa ya? Ya, betul ya. Jadi, perpindahan kalor secara radiasi itu perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Tadi ya, contohnya kan sudah ada waktu kalian berdiri di dekat kompor atau mungkin kalian sedang ada di dekat api unggun. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, bedanya perpindahan kalor secara radiasi dan perpindahan kalor secara konduksi apa ya? Ya, betul ya. Jadi perpindahan radiasi dan perpindahan secara konduksi itu bedanya ada di zat perantaranya. Kalau radiasi itu tidak memerlukan zat perantara ya atau ada di ruang hampa. Sedangkan untuk konduksi ada perantaranya tapi zat perantaranya tidak berpindah, ikut berpindah seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bedanya perpindahan kalor secara radiasi dan secara konveksi itu apa? Perbedaan utamanya saja ya. Apa perbedaannya? Jawabannya kurang tepat ya. Tadi kan radiasi itu tidak memerlukan zat perantara ya. Nah, kalau konveksi itu betul memerlukan perantara dan perantaranya itu juga ikut berpindah. Ya, tidak apa-apa ya. Kita akan belajar bersama, salah atau benarnya nanti kita bisa benarkan seperti itu ya. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang teks eksplanasi perpindahan kalor secara radiasi. Nah, terus tadi kan awalnya ya, kalian pernah ikut siaga seperti itu, atau mungkin pramuka. Nah, kalau siaga atau pramuka itu kan biasanya ada pentas seni ya, ada tari-tariannya seperti itu. Nah, tadi kan ada pentas seni, ada tarinya ya, biasanya ya. Nah, sekarang Ibu tanya, kalian masih ingat atau tidak tentang pola tari yang sudah kalian pelajari? Apa saja, ada apa saja? Pola lantai tari ya, anak-anak. Nah, kalau seperti gambar yang Ibu kirim itu juga termasuk pola lantai tari atau bukan ya? Nama pola lantai tarinya apa saja anak-anak yang ada di gambar itu? Ya, betul ya. Jadi di gambar tadi itu ada pola horizontal, ada zigzag, segi 5, segi 4, segi 3, dan vertikal. Nah, pola-pola tersebut itu adalah pola pengembangan dari garis lurus atau yang tadi ada horizontal dan vertikal ya. Oke, nah sekarang tadi kan kita sudah belajar mengingat kembali ya tentang konveksi itu apa, induksi itu apa. Terus tadi kita juga baru belajar tentang radiasi, perpindahan kalor secara radiasi. Terus kita juga sudah mengingat kembali tentang teks eksplanasi dan pola lantai tari. Sekarang silahkan kalian berkelompok ya. Ibu akan mengirimkan lembar kerja kelompok melalui Google Form ya anak-anak.
Nah, untuk lembar kerja 1 ini nanti kalian secara berkelompok mencari hal-hal penting yang ada di teks perpindahan kalor secara radiasi. Nanti bisa mengisinya di Google Form itu ya. Nah, untuk lembar kerja yang kedua, secara berkelompok kalian melakukan percobaan perpindahan kalor secara radiasi menggunakan lilin, korek api, dan penggaris yang sudah disiapkan. Nah, untuk lembar kerja 3, silahkan kalian melihat video yang Ibu cantumkan di Google Form-nya ya. Nah, nanti dari video tari itu, video tari Lawet Kebumen, kalian boleh merubah pola lantainya ya. Silahkan nanti kalian rubah dan posisikan diri kalian sendiri, lalu foto ya. Foto nanti dikirim di Google Form-nya seperti itu ya. Nah, untuk lembar kerja 3 nanti boleh dikerjakan setelah kita belajarnya selesai ya. Jadi silakan kalian untuk mengerjakan lembar kerja 1 dan 2 terlebih dahulu. Ibu beri waktu sampai pukul 10 ya, oke? Ya, itu sudah Ibu tambah ya tadi kelompok 7-nya Ibu lupa menambahkan. Nah, untuk mengisinya silakan satu kelompok satu saja, satu form saja yang diisi seperti itu ya. Jadi nggak perlu mengisi semuanya. Yang penting ada perwakilan setiap satu kelompoknya, oke? Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semua untuk LKPD 1 dan 2-nya? Yang percobaan lilinnya difoto ya, anak-anak nanti dikirim di grup kelas, oke? Setiap kelompok satu aja nggak apa-apa. Oke anak-anak, sudah jam 10 ya. Ibu juga sudah lihat, sudah ada beberapa yang mengisi ya. Ibu juga bisa lihat yang sudah mengisi siapa saja, yang belum juga siapa. Nah, sekarang Ibu akan menawarkan siapa yang mau membacakan hasil dari lembar kerja 1. Perwakilan saja dari salah satu kelompok ya, kelompoknya terserah. Ayo anak-anak, siapa yang mau membacakan hasil dari lembar kerja 1 tadi yang hal-hal penting? Hal-hal penting di dalam teks bacaan perpindahan kalor secara radiasi. Ayo perwakilan kelompok yuk, siapa yuk? Boleh dengan mengirim pesan suara atau nanti boleh diketik hasilnya seperti itu ya. Dikirim di grup kelas. Nanti biar teman-teman lain ikut menanggapi. Paragraf pertama adalah bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveks karena antar matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantar kalor. Ya, bagus ya untuk paragraf 1 dari kelompok 5, kelompoknya Mas Rohan. Paragraf kedua, proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantar dinamakan radiasi. Paragraf ketiga, benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagai kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Ya, good job untuk kelompoknya Mas Rohan dan Rohan yang mau membacakan hasil dari LK1 ya. Nah, sekarang Ibu mau meminta tanggapan dari kelompok lain. Apakah jawabannya sama dengan kelompoknya Mas Rohan? Nana mewakili kelompok 4 paragraf 2. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi.
Punya Nana, paragraf pertama, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Paragraf ketiga, warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Nana mewakili kelompoknya dan Mas Rohan juga untuk mewakili kelompoknya. Adalah perpindahan panas tanpa perantara. Semakin dekat tangan kita dengan api lilin, maka akan terasa semakin panas. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilau. Oke ya, terima kasih juga untuk kelompoknya dari Mbak Kezia dan kelompoknya dari Mbak Anin ya tentang LK1. Jadi untuk teks perpindahan kalor secara radiasi di paragraf pertama itu kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara ya, karena udara yang terdapat pada atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk seperti itu ya. Nah, untuk paragraf kedua, proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan perpindahan kalor secara radiasi. Sedangkan untuk paragraf ketiganya, warna hitam menyerap panas ya, menyerap kalor, jadi terasa panas seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke LK kedua ya, dari percobaan lilin tadi. Nah, silahkan. Tadi kan Mas Rohan sudah membacakan hasilnya ya. Nah, kelompok lain bagaimana? Apakah sama atau berbeda jawabannya? Yuk, siapa yuk yang mau menanggapi tadi hasil dari punya Mas Rohan tentang LK2, percobaan lilin ya? Yuk, siapa yuk yang mau yuk? Nana mewakili kelompok 4 mencoba menjawab nomor 1. Yang saya rasakan pada saat mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm, tangan terasa panas. 2. Yang saya rasakan pada saat mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 4 cm, tangan agak panas. Nomor 3. Panas dari nyala api yang bisa saya rasakan karena tangan yang didekatkan pada lilin yang menyala tidak melalui perantara. Nomor 4. Nama perpindahan panas pada percobaan tadi yaitu perpindahan panas secara radiasi. Nomor 5. 3 contoh perpindahan panas selain radiasi yang terjadi di sekitar kita. A. Radiasi panas matahari sampai ke bumi. B. Menyetrika baju. C. Air yang dididihkan pada panci. Nomor 6. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan, panas yang ditimbulkan dari api lilin yang menyala merupakan contoh dari penghantar kalor secara radiasi, yaitu merasakan panas tanpa perantara. Oke, terima kasih ya untuk Dek Nana mewakili kelompoknya dan juga Mas Rohan ya. Jadi untuk LK2 ini adalah percobaan perpindahan kalor secara radiasi menggunakan lilin ya. Jadi ketika tangan kita didekatkan kepada api lilin itu akan terasa panas dalam jarak 2 cm. Nah, perlahan kita menjauhi dengan jarak 4 cm, agak terasa hangat atau agak panas seperti itu, menjauhi dengan jarak 8 cm, merasakan tidak merasakan apa-apa seperti itu ya. Oke, jadi mungkin cukup dulu ya anak-anak untuk presentasi dari LK1 dan 2-nya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang perpindahan kalor secara radiasi ya. Kita juga mengingat-ingat kembali tentang pola lantai, tari daerah, ataupun mungkin tadi teks eksplanasi itu yang... Oke, jadi hari ini kita belajar tentang perpindahan kalor secara radiasi ya. Kita juga mengingat-ingat kembali tentang
pola lantai, tari daerah, ataupun mungkin tadi teks eksplanasi itu yang seperti apa, seperti itu ya. Kita juga mengingat kembali tentang konveksi dan konduksi selain radiasi. Nah, sekarang Ibu mau mencoba Google Meet dengan kalian ya. Kita bertemu di Google Meeting, nanti Ibu share linknya, oke? Ya, terima kasih ya untuk Nadif juga sudah mengirimkan foto percobaannya tadi. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan link untuk latihan soal kalian ya. Boleh dikerjakan nanti. Batas waktunya sampai nanti malam jam 9, oke?